Tepatnya di Jalan Balai Kota, terdapat museum yang mengoleksi berbagai benda bersejarah dari kota Makassar. Karena berada di kota Makassar, museum ini lebih dikenal dengan nama Museum Kota Makassar. Bangunan asli museum ini dibangun sekitar tahun 1916 dengan sentuhan arsitektur bergaya Eropa. Seperti setiap daerah di Indonesia, Makassar juga menyimpan banyak cerita sejarah. Hal ini diakibatkan oleh wilayah Makassar yang menjadi salah satu daerah kerajaan di Indonesia, yakni Kerajaan Goa Talok. Halo pemirsa Galeri Nusantara, berjumpa lagi bersama saya Aidara. Dan hari ini saya sudah berada di Museum Kota Makassar, salah satu museum yang menjadi saksi sejarah perjalanan Kota Makassar dari masa ke masa. Nah, penasaran kan kira-kira di dalam sana ada apa aja ya? Makanya terus ikuti saya. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Goa Talok berkembang sangat pesat dari segi ekonomi. Kerajaan ini memanfaatkan sektor perdagangan karena berada di jalur yang sangat strategis. Nah pemirsa, untuk berkeliling museum ini saya tidak sendirian, saya ditemani sama Bapak Saifuddin. Halo Pak. Ya, kita mau berkeliling Pak, boleh? Oh, silakan. Ya, Bapak mungkin bisa temenin saya Pak. Akan saya temani, silakan. Can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. Oke Pak, ini kita sudah ada di ruang Makassar awal. Ini kenapa Ya. dinamain ruang Makassar awal Pak? Di sini berceritakan tentang asal-usul Makassar, kota Makassar. Yaitu nama kata Makassar sendiri ada di sebelah kanan kita. Kemudian asal-usul kota Makassar secara umum begitu. Oh, oke. Ya. Nah Pak, kalau saya lihat untuk bangunannya ini sendiri Pak ya, dari pertama masuk sampai ke ruang Makassar awal ini sangat arsitekturnya tuh sangat bergaya Belanda Pak. Itu mungkin bisa diceritain seperti apa Pak? Oh ya, ini bangunan peninggalan Belanda, ya. Merupakan balai kota, bukan ibu balai kota itu semacam tempat gedung untuk dewan kota. Ada beberapa orang itu yang mewakili komunitas yang ada di kota Makassar. Jadi ada Belanda, ada Ambon, ada Cina, ada Arabnya juga di situ. Nah, mereka di sinilah berlokasi untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Nah, kesuksesan kerajaan ini kemudian menjadi perhatian khusus bagi VOC. Organisasi ini ingin mengeruk keuntungan dari Kerajaan Goa Talok dengan cara merebut kota dagang Somba Opo. Perlawanan pun dimulai. Sejarah VOC Belanda dan Makassar pun bermula. Beruntungnya, potret sejarah tersebut dapat Anda temukan di kota Makassar. Sebagai peninggalan Belanda, ini juga untuk saat ini menjadi bangunan cagar budaya dari banyak bangunan cagar budaya kota Makassar. Baru 8 yang kami tetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Ini salah satunya. Bangunannya adalah bangunan bentuk peninggalan Belanda dengan neo-klasik Renaissance. Bentuk bangunannya, arsitekturnya. Tapi dalam desain interiornya itu lebih kepada bangunan yang berkembang di abad 20, yaitu Art Deco istilahnya. Gitu. Oke, dari dulunya Balai Kota Makassar sekarang menjadi Museum Kota Makassar, itu siapa Pak yang mengalihfungsikan gitu? Ya. Itu cita-citanya dulu Wali Kota Pak Amiruddin Maula, Pak Amiruddin Maula yang ingin menjadikan Makassar sebagai
kota metropolitan. Jadi sebelumnya Bapak Wali Kota dulu sempat berjalan-jalan ke Eropa, Singapura, mencari referensi untuk menjadikan Makassar sebagai kota dengan status metropolitan. Ciri khas dasarnya adalah harus ada museum. Itu pada tahun berapa, Pak? Itu tahun 2009 itu. Tahun 2009. Pada saat kepemimpinan Bapak Pak Amir Maula. Oke, kita Pak sambil bercerita mungkin kita akan melihat seperti apa isi dari ruang Makassar. Apa Pak tadi? Ini Makassar awal. Makassar Iya. awal ini ya, oke. Oke, silakan. Sejarah Museum Kota Makassar ini diresmikan pada tanggal 7 Juni tahun 2000. Didirikan atas inisiatif Wali Kota Makassar saat itu, Bapak Dotrandes HB Amiruddin Maula. Hal ini merupakan upaya untuk mewariskan pengetahuan sejarah Makassar yang penuh dengan lika-liku kepada para generasi penerus bangsa. Di sini pengunjung dapat menyaksikan sejarah Makassar, mulai dari zaman kerajaan Goa Lo, era kolonial, hingga potret Makassar dari masa ke masa pasca kemerdekaan. Ini peninggalan batu bata dari sebagian besar dari benteng Sumbaupu. Jadi benteng Sumbaupu itu ya benteng sekaligus pusat kota kerajaan Gua Makassar dulu, Gua Talu istilahnya, yang pada tahun 1669 dihancurkan sama Belanda untuk melemahkan kekuatan kerajaan Makassar. Ya. Sehingga ketika kering, kemudian dibakar, jadilah macam-macam motif-motif tersendiri yang itu barangkali merupakan ekspresi mereka, ya, menggambarkan ya ekspresi pengetahuan mereka lah. Kan belum ada batu kertas tulis waktu itu. Museum Kota Makassar menempati bangunan peninggalan Belanda yang juga pernah ditempati sebagai kantor balai kota. Tentu tidak heran jika museum ini memiliki gaya arsitektur Art Deco. Salah satu hal menarik di sini adalah adanya meriam di pelataran Museum Kota Makassar. Meriam yang berusia 300 tahun ini sangat cocok dijadikan objek bersuah foto bagi para pengunjung berjiwa muda. Dagang dari kerajaan Makassar. Buah pala dan cengkeh diambil dari kerajaan di Ambon sana. Ya, Ternate dan Tidore. Dan dikumpulkan di Makassar. Iya, sebagai istilahnya ya? Penari untuk bangsa-bangsa lain datang ke Makassar. Ya, itu jadi sebab kemudian orang-orang Belanda tidak suka sama karena jalur perdagangan ke Ambon itu diblokade sama kerajaan Makassar. Jadi Makassar ambil dulu rempah-rempahnya untuk dijual di pelabuhan Makassar itu. Nah, pemirsa, inilah salah satu alasan kenapa Indonesia dijajah, Pak ya. Iya. Salah satunya karena rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya. Oke. Nah, dari sini dari rempah-rempah kita ke sini, arti dan asal kata Makassar. Iya. Bisa dijelaskan Pak mungkin ke pemirsa yang di rumah kata Makassar. Kan dulunya namanya Ujung Pandang, Pak ya, Iya. sebelum menjadi Kota Makassar. Nama daerah Jumpandang itu sebelah sana ya. Oh iya. Namanya Jumpandang yang berarti padang daun pandan, pohon pandan itu. Ya. Ya, yang banyak tumbuh di daerah pesisir pantai. Arti Makassar itu aslinya Makassar. Ya, orang-orang dulu, utamanya pedagang-pedagang yang Muslim, kalau dia ke Makassar itu singgah di salah sebuah pulau di sana depan, itu Pulau Baranglompo, gitu. Mereka singgah. Biasanya kalau masuk ke Makassar itu menjelang jam 12-an lah, menjelang duhur begitu. Jadi sekalian dia mau kembali ke sini, dia sholat dulu, sholat jamak qashar, jamak qashar namanya kan, jamak qashar antara duhur sama asar. Ya, kemudian naik kapalnya kemarin sekitar setengah hari kalau
karena pakai tenaga angin atau dayung begitu. Museum Kota Makassar terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berisi berbagai lukisan klasik peninggalan Belanda. Terdapat pula peta benteng Makassar. Peta ini menjelaskan letak benteng peninggalan kerajaan yang pernah ada di Makassar. Secara umum, lantai pertama Museum Kota Makassar menyimpan berbagai koleksi, seperti foto-foto dokumentasi, perkembangan Kota Makassar, benda-benda arkeologi, dan berbagai mata uang yang pernah berlaku di Makassar dari zaman penjajahan hingga saat ini. Sebagai bangunan yang merupakan peninggalan Belanda, museum ini menyimpan dokumen-dokumen penting pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kita menjadi pusat Islam, pusat kerajaan Islam yang terjadi 1605 sampai 1611 itu. 1611 ya. Ya, itu ada di Masjid Taluk sana. Itu masjid yang menjadi tempat untuk sholat pertama kali. Itu nggak berarti bahwa agama Islam sudah mulai diakui sebagai agama masyarakat kerajaan Goa Makassar. Sebagai bangunan yang merupakan peninggalan Belanda, museum ini menyimpan dokumen-dokumen penting pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Salah satunya adalah peta bumi. Peta ini menandai wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah pada masa itu. Ya, pada zaman kolonial, bangsa Eropa ramai-ramai mencari rempah-rempah di belahan bumi lainnya. Mereka kemudian berkelana hingga sampai ke Kepulauan Nusantara. Everybody's on this roller coaster ride. Up, here we go. Selain peta bumi, pengunjung juga dapat melihat peta benteng Sumba Opu yang berangka tahun 1638 di museum ini. Berdasarkan pembacaan dari peta tersebut, benteng ini berbentuk persegi panjang. Benteng Sumba Opu didirikan pada tahun 1525 sebagai wujud perlawanan kerajaan Goa terhadap tentara Belanda. Salah satu koleksi yang tak kalah menarik di museum ini adalah potret Ratu Wilhelmina dan putrinya Juliana. Ratu Wilhelmina merupakan ratu Belanda dari tahun 1898 hingga 1948. Ia menolak kemerdekaan Indonesia. Alasannya sederhana, ekonomi Belanda saat itu sangat memprihatinkan. Kekalahan di Perang Dunia II membuat Belanda rugi besar. Tentunya, ia tidak ingin semakin rugi dengan kehilangan jajahannya yang kaya raya. Untungnya, pahlawan-pahlawan negeri ini maju tak gentar membela yang benar. Pak, bisa dijelasin nggak sih Pak, ini di ruangan kolonial ini ada apa aja sih Pak? Oh ya, kami di sini mempunyai koleksi dari koleksi material peninggalan perang penaklukan Makassar, perang Makassar 1667 sampai 1669. Kemudian ada teks perjanjian Bungaya, ya, dan sudah ada bentuk aslinya, ya, bentuk salinannya dari yang asli. Kemudian sudah diterjemahkan sama salah seorang dosen sejarah dari Makassar dulu, Bapak Edward Kolinggomang. Yang sebelah sini adalah wali kota Makassar yang pernah mendiami kota, yang pernah memerintah Makassar, mulai dari pemerintah Jepang sampai pemerintah sekarang ini, Pak Dani Pomanto yang terakhir. Selanjutnya adalah tentang NKRI tahun 6, sejarah tentang Makassar di tahun 45 ke atas. Kemudian zaman Pak Tompo sebagai wali kota ke-9 ketika itu, dengan segala baju kebesarannya, dengan apa saja yang telah dilaksanakan di situ. Yang ini tentang patung, medali
dari Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina. Salah seorang ratu yang pernah berkuasa di masa penjajahan Belanda ya. Ya, ratu terlama yang memegang tampuk kekuasaan di kerajaan Belanda. If you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Pemirsa, sejak zaman dahulu Makassar dikenal dengan para pelaut ulungnya. Mereka melaut hingga ke mancanegara, salah satunya ke negeri Cina. Pada masa itu, dinasti Ming dari abad ke-14 hingga ke-17 berkuasa dan memberikan oleh-oleh berupa keramik cantik dari Cina, serta dari Jepang, kepada para pelaut Makassar. Wah, keren ya pemirsa. Menaiki tangga yang terbuat dari kayu, kita akan tiba di lantai 2 museum. Sama seperti di lantai 1, koleksi di lantai 2 juga didominasi foto-foto dokumentasi. Oke Pak, dan tentang sejarah perkembangan kota Makassar sendiri dimulai sejak kapan Pak? Ya, jadi Makassar itu dulunya, kalau kita orang Makassar asli itu mulai dari Taluk sana sampai ke ujung Jalan Veteran. Jadi Jalan Kumala, Pak Baeng-Baeng, Petarani itu masih menjadi lokasi daerah dari Goa, Kabupaten Goa ketika itu. Nanti di zamannya Wali Kota Pak Patompo ya, menjadi Wali Kota ke-10 yang asli orang pribumi, mulailah diperlebar dengan mengambil tanah atau tanah dari 3 kabupaten, dari Kabupaten Goa, Pangkep, dan Maros. Jadi sekarang Sudiang sampai di Malangkering masuk dalam Makassar. Dulu merupakan daerah yang merupakan dari 3 kabupaten sebelumnya, Maros, Pangkep, dan Goa. Koleksi lain yang ada di lantai ini adalah sebuah meja yang pernah digunakan oleh wali kota Ujung Pandang. Selain itu, juga terdapat berbagai lambang kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, serta trofi atau piala kemenangan yang pernah diraih oleh PSM Makassar yang dipajang rapi di sepanjang etalase ruangan. When you broke me into pieces, but I gave each piece a name. One of me is wiser. Pemirsa, kita sudah ada di ruangan Makassar Kota Multikultur ya. Multikultur ya. Nah Pak, bisa dijelasin di sini sudah ada beberapa pakaian adat. Ini pakaian adat dari mana saja Pak? Iya, jadi di sini mewakili dari etnis yang mendiami Kota Makassar. Oke. Jadi apa aja, Pak? di sini ada Cina, Melayu, India, Pakistan. Ini pakaian adat tradisi perkawinan Makassar. Kemudian Bone dan Mandar, Tator sebelah sana, Luwu sebelah tengah. Ya, sangat beragam ya Pak ya? Ya, disebut multikultur karena pada kerajaan Makassar dulu, ketika terbentuknya kerajaan ini sudah ada perwakilan-perwakilan dari Eropa. Jadi ada dari Denmark, Inggris, Belanda, lebih dulu ada Portugis, Spanyol, Arab, Cina. Ya, itu sudah, makanya Makassar terbentuk sebagai sebuah peradaban yang multikultur. Sangat beragam ya Pak ya. Ya. Oke. And there's 1,000 faces like me, and we're gonna rise up. Yeah, we're gonna rise up. For every time you Jumlah keseluruhan koleksi di museum ini dulunya sekitar 987 buah. Namun saat ini tersisa 938 buah koleksi saja. Hal ini disebabkan karena kondisinya yang sudah tua dan tidak dapat dirawat lagi. Lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? If I couldn't be strong, tell Bisa me. dijelasin nih di ruangan ini ada apa aja Pak? Oke. Di sini adalah Australian Corner. Di sini tentang
perhubungan dagang Makassar dengan Australia. Di sini ada gambar-gambar tentang gambar perahu Padewaka yang dipakai oleh nelayan-nelayan kita hingga ke Australia. Kemudian usahanya adalah mencari teripang. Mencari teripang Ya. sampai ke Australia. Australia. Wow, jauh sekali ya Pak ya. Ya, itu sama komoditas yang biasa didapat sama nelayan kita untuk dijual ke pedagang-pedagang Cina. Karena ada efek-efek potensi khasiatnya teripang itu sangat bagus untuk kesehatan. Nah, kemudian ada koleksi keramik perdagangan dari Cina dan Asia lainnya, ada Thailand dan dari Eropa lainnya. Ya, selanjutnya ada dari aborigin, ini kain ya, tipe motif Birkala aborigin ya, tapi dibuat di Pekalongan, tapi motifnya, bentuknya itu motif dari khas aborigin Birkala namanya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up all night to keep away. Nah pemirsa, itulah sekelumit sejarah Museum Kota Makassar yang bisa pengunjung temukan di koleksi-koleksi museum ini. Jadi, bagi pemirsa yang tertarik dengan kerennya sejarah kota ini, yuk berkunjung ke Museum Kota Makassar. Nah pemirsa, setelah saya mengelilingi museum ini, saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Di sini pengunjung dapat menyaksikan sejarah Kota Makassar, mulai dari zaman Kerajaan Gorontalo, era kolonial, hingga potret Makassar dari masa ke masa pasca kemerdekaan. Sesuai kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Nah, dengan adanya museum ini juga sebagai upaya untuk mewariskan pengetahuan sejarah Makassar kepada generasi penerus bangsa. Saya Aidara, sampai jumpa. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.